Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu channel yang membahas mengenai seluk-beluk pangan, terutama berkaitan dengan teknologi pangan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai metabolisme protein. Yang lebih tepatnya lagi, saya akan membahas mengenai pencernaan protein. Jadi, protein merupakan komponen penting di dalam tubuh kita. Jadi, protein selain berfungsi sebagai pembentukan energi, tapi juga memiliki peranan-peranan penting lainnya, tidak seperti pada karbohidrat dan lipida. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai bagaimana pencernaan lipida, bagaimana lipida itu didegradasi, kemudian dibiosintesis kembali menjadi senyawa-senyawa lain. Pada video kali ini saya akan fokus mengenai bagaimana protein di metabolisme kemudian dirubah menjadi senyawa-senyawa. Pada video pertama saya akan membahas mengenai bagaimana proses pencernaan protein. Jadi pada saat kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, bagaimana proses pencernaannya, kemudian bagaimana protein dipotong-potong menjadi asam amino di dalam usus, kemudian dikirim ke darah. Selanjutnya protein akan dibawa ke pool asam amino. Nah, setelah melalui pool asam amino ini baru protein akan dirubah menjadi beberapa senyawa-senyawa penting di dalam tubuh. Nah, protein memiliki fungsi yang sangat strategis di dalam metabolisme tubuh karena protein memiliki dua peranan penting. Yang pertama merupakan penyusun senyawa-senyawa fungsional yang salah satunya adalah enzim. Nah, di mana enzim ini memegang peranan yang utama dalam metabolisme, Jadi apabila tidak ada enzim di dalam tubuh kita, maka tidak ada fungsinya juga karbohidrat dan lipida. Kemudian yang kedua, protein juga disintesis menjadi protein struktural, Jadi asam amino dan protein yang kita konsumsi dari makanan akan dirubah menjadi protein struktural. Ini juga tidak kalah penting di dalam fungsi metabolisme. Kenapa? Karena protein struktural ini yang akan membentuk jaringan tubuh. Salah satunya adalah membentuk sel otot, kemudian membentuk tulang, membentuk jaringan-jaringan fungsional lainnya, seperti pembentukan penggantian sel darah merah, kemudian pembentukan sistem kekebalan tubuh seperti interleukin, kemudian membentuk bagian-bagian tubuh lainnya. Oke. Metabolisme protein merupakan salah satu metabolisme yang penting di dalam biokimia. Jadi protein merupakan salah satu komponen makro selain karbohidrat dan lipida. Jadi bagaimana protein dicerna, kemudian diangkut di dalam tubuh, dan kemudian di metabolisme, ini juga merupakan bagian yang penting di dalam metabolisme tubuh selain karbohidrat dan lipida. Bahkan protein memiliki posisi yang tidak kalah strategisnya dengan karbohidrat dan lipida, karena protein yang kita konsumsi kemudian akan dicerna, selanjutnya akan masuk ke dalam tubuh dan digunakan untuk biosintesis komponen-komponen fungsional, Salah satunya enzim. Itu merupakan bagian penting dari metabolisme. Artinya jika tidak ada enzim, proses metabolisme yang lain akan sangat terganggu. Jadi artinya dapat disimpulkan kalau tidak ada peran protein, maka metabolisme karbohidrat dan lipida juga akan sangat terganggu. Selain itu, protein juga memegang peranan penting yang lain sebagai komponen struktural tubuh. Salah satunya misalnya penyusun otot, kemudian bagian dari kornea mata, kemudian penyusun sel rambut, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini juga merupakan bagian penting dari tubuh. Jadi ditinjau dari kondisi ini, protein memiliki fungsi yang strategis di dalam aktivitas biokimia tubuh. Oke. Kita sudah membahas bagaimana karbohidrat dicerna melalui proses glikolisis, kemudian berubah menjadi asam pirufat, menjadi asetil-CoA, terus kemudian masuk ke siklus TCA untuk dihasilkan energi. Demikian juga dengan lipida, kita juga sudah membahas bagaimana lipida masuk ke dalam tubuh, kemudian dicerna,
Setelah dicerna akan diangkut masuk ke dalam sel, kemudian melalui reaksi beta oksidasi. Dari beta oksidasi ini akan dihasilkan senyawa asetil-CoA. Nah, dari asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus TCA untuk menghasilkan energi, ya. Di mana energi yang dihasilkan dari metabolisme lipida selain dari siklus TCA juga dihasilkan dari beta oksidasi. Inilah sebabnya kenapa hasil metabolisme lipida akan menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan hasil metabolisme molekul karbohidrat. Kita juga sudah membahas bagaimana lipida tubuh dibentuk baik dari bahan baku makanan, baik dari karbohidrat maupun lipida, ya. Kemudian melalui proses lipogenesis disimpan di lapisan adiposa. Nah, pada pertemuan ini kita akan fokus membahas bagaimana protein dicerna. Ya, jadi pada saat kita mengkonsumsi makanan yang didominasi dari makanan yang mengandung protein, selanjutnya akan dilakukan metabolisme. Nah, kita akan menjelaskan tahap-tahap penting metabolisme apa saja di dalam proses pencernaan protein, kemudian metabolisme apa saja yang akan dilakukan tubuh pada saat protein masuk ke dalam sel. Nah, pada saat kita membahas protein, tentu yang akan kita bahas itu gambar diagram yang saya kasih kotak berwarna merah, ya, atau gambar-gambar yang saya kasih warna kuning, ya, di mana protein ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui jalur yang sangat fleksibel. Berbeda dengan karbohidrat dan lipida yang dia hanya bisa masuk ke dalam tubuh dalam bentuk asetil-CoA, masuk ke dalam siklus TCA dalam bentuk asetil-CoA. Sementara protein bisa masuk melalui jalur manapun, ya, misalnya protein, kemudian setelah masuk, kemudian masuk ke dalam pool nitrogen, kemudian bisa masuk ke dalam reaksi melalui reaksi tubuh melalui jalur asam pirufat. Ya, jadi jalur pertama yang bisa dilalui oleh protein setelah masuk ke pool nitrogen, kemudian masuk melalui jalur asam pirufat, kemudian masuk ke siklus TCA untuk bisa dihasilkan energi. Kemudian bisa juga protein langsung berubah menjadi asetil-CoA. Ini merupakan jalur yang kedua dari asetil-CoA masuk ke siklus TCA. Berikutnya asam amino tertentu ini bisa juga masuk ke dalam siklus TCA langsung dari protein asam amino masuk ke siklus TCA. Ini adalah jalur yang ketiga. Oke, berikutnya ada satu jalur lagi, ya, ada satu jalur lagi, yaitu jalur melalui proses siklus urea atau proses pembuangan senyawa amin, ya, melalui siklus urea kemudian dibuang dalam bentuk dibuang ke ginjal kemudian masuk ke urin, ya. Nah, ini disebut dengan siklus urea. Nah, hasil dari siklus urea setelah NH3 dibuang, maka akan menghasilkan kerangka karbon. Nah, tentu kerangka karbon ini bisa dimanfaatkan atau bisa masuk menjadi energi ke dalam siklus TCA melalui jalur-jalur tertentu. Nah, artinya protein bisa dirubah menjadi energi, masuk ke dalam reaksi-reaksi utama dalam proses metabolisme energi, bisa melalui 4 jalur. Yang pertama, melalui jalur asam pirufat, yang kedua melalui jalur asetil-CoA, kemudian jalur yang ketiga melalui jalur langsung ke siklus TCA, kemudian jalur keempat melalui jalur deaminasi, kemudian ke siklus urea. Kerangka karbonnya selanjutnya masuk ke dalam siklus TCA. Nah, artinya protein bisa masuk melalui jalur-jalur tertentu yang lebih fleksibel dibanding karbohidrat dan lipida. Oke, sebelum kita membahas mengenai bagaimana protein akan dimetabolisme di dalam sel atau metabolisme seluler, kita terlebih dahulu tentu akan membicarakan bagaimana protein dicerna. Jadi pada saat kita mengkonsumsi makanan akan melalui proses pencernaan terlebih dahulu, ya. Sama seperti komponen lain, proses pencernaan melalui dari mulut yang melalui
pencernaan fisika dengan pengunyahan ya. Untuk senyawa protein di dalam mulut belum terjadi reaksi kimia ya. Jadi hanya pada karbohidrat karena adanya enzim amilase pada mulut ya. Sementara pada protein dan lipida hanya terjadi pencernaan fisik. Kemudian masuk ke kerongkongan, setelah masuk ke kerongkongan akan masuk ke lambung. Nah, pencernaan di lambung untuk pencernaan protein hampir sama pencernaan lipida, tidak ada enzim khusus di dalam lambung ini. Proses pencernaan kimia nyaris hanya terjadi akibat adanya pH asam lambung yang sangat rendah, yaitu pH 2 sampai 3 yang memudahkan proses pencernaan berikutnya. Nah, tetapi pencernaan akibat pH asam untuk senyawa protein ini sangat membantu ya, karena dengan adanya pH rendah, protein akan mengalami denaturasi dan beberapa asam amino tertentu bisa putus. Artinya ini memudahkan untuk terjadinya pencernaan berikutnya. Oke, pencernaan enzimatis untuk protein ini mulai pada saat makanan keluar dari lambung. Nah, teori ini sama persis pada saat seperti teori yang terjadi pada lipida ya. Akibat adanya makanan yang keluar dari lambung, maka tubuh akan merespon dengan mengeluarkan enzim-enzim yang berasal dari pankreas ya. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas namanya pankreatik lipase ya, yang pada kali ini pada metabolisme protein ada enzim yang namanya pankreatik protease ya, artinya beberapa enzim protease yang dikeluarkan bersamaan dengan pankreatik jus ya. Selain berisi tentang komponen-komponen yang garam-garam pankreas yang juga komponen utamanya berupa enzim. Nah, ini juga akan sangat penting selain untuk meningkatkan pH ya. Juga aktivitas enzim sangat penting, terutama enzim-enzim yang dikeluarkan oleh pankreas. Oke. Enzim apa saja yang dikeluarkan oleh pankreas? Jadi kalau kita lihat jenis-jenis enzimnya cukup banyak dibanding dengan enzim lipase yang dikeluarkan oleh pankreas ya. Yang pertama adalah tripsinogen ya. Jadi tripsinogen ini merupakan enzim yang bentuknya protoenzim atau enzim yang belum aktif. Jadi enzim tipe tripsinogen ini merupakan enzim yang pada saat diproduksi ini belum aktif. Nah, pada saat ada makanan yang keluar dari lambung kemudian masuk ke usus, maka pankreas akan mengeluarkan pankreatik jus yang berisi tripsinogen. Nah, tripsinogen kemudian akan dirubah menjadi tripsin. Ya, tripsin ini merupakan enzim aktif yang berasal dari tripsinogen. Nah, yang merubah tripsinogen menjadi tripsin ini diaktifkan oleh enzim enterokinase. Ya, jadi ada enterokinase yang khusus untuk mengaktifkan enzim tripsinogen menjadi tripsin. Oke, enzim berikutnya yang dihasilkan oleh pankreas adalah kimotripsinogen. Ya, kimotripsinogen ini diaktifkan oleh tripsin. Ya, jadi ini merupakan reaksi berantai di mana enterokinase mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Selanjutnya tripsin mengaktifkan kimotripsinogen menjadi kimotripsin. Nah, selanjutnya ada enzim prokarbopeptidase, ya, prokarbopeptidase ini juga diaktifkan oleh tripsin. Jadi tripsinogen berubah menjadi tripsin, kemudian mengaktifkan dua enzim penting yaitu kimotripsinogen dan prokarboksipeptidase. Nah, tentu enzim-enzim ini memegang peranan penting yang berbeda-beda di dalam proses
pencernaan protein. Kita akan membahas pertama tripsin. Apa yang dilakukan oleh tripsin pada saat melakukan pencernaan protein? Nah, tripsin ini merupakan golongan endopeptidase. Ya. Apa yang dimaksud dengan endopeptidase? Jadi tripsin ini akan memutus protein menjadi polipeptida kecil dengan memutus pada ikatan bagian dalam. Ya, jadi dia akan memutus protein menjadi polipeptida kecil, di mana proses pemutusannya itu pada ikatan bagian dalam. Nah, karena dia memutus pada ikatan bagian dalam, pasti hasil akhir dari aktivitas tripsin adalah polipeptida kecil. Karena minimal dari hasil pemutusan adalah dipeptida. Karena dia memutus pada bagian-bagian dalam. Sehingga pasti bentuknya adalah polipeptida kecil. Dan yang paling kecil itu adalah dipeptida atau tripeptida. Itu adalah kinerja tripsin. Berikutnya, Kimotripsin. Kimotripsin ini juga merupakan enzim yang bekerja melalui mekanisme endopeptidase. Artinya, dari kinerja kimotripsin juga akan dihasilkan polipeptida kecil karena dia akan memutus minimal dari ikatan polipeptida pada protein dari ikatan polipeptida nomor 2 paling luar, itu minimal. Ya, jadi kalau dihasilkan minimal nomor 2 pasti dihasilkan dipeptida. Kalau dia nomor 3 dia akan dihasilkan tripeptida dan seterusnya dan seterusnya. Itu kinerja yang dilakukan oleh kimotripsin. Berikutnya ada enzim karboksipeptidase. Nah, karboksipeptidase itu ada 2 jenis, yaitu karboksipeptidase A dan karboksipeptidase B. Ya, berbeda dengan tripsin dan kimotripsin yang bekerja melalui mekanisme endopeptidase, karboksipeptidase bekerja melalui mekanisme eksopeptidase. Artinya, dia akan memotong protein menjadi senyawa yang lebih kecil dengan memotong pada bagian paling luar. Ya, jadi yang paling dipotong karena dia eksopeptidase, itu dia akan memotong bagian ikatan peptida paling luar, sehingga dari kinerja karboksipeptidase akan menghasilkan asam amino dan sisa peptida. Ya, jadi sekali lagi karboksipeptidase memotong polipeptida atau memotong ikatan peptida pada ikatan paling luar sehingga dihasilkan asam amino dan peptida kecil. Oke, apa bedanya karboksipeptidase A dan karboksipeptidase B? Nah, ini yang dipotong adalah perbedaannya pada jenis asam amino, di mana karboksipeptidase A memotong polipeptida pada ikatan-ikatan asam amino asam. Sementara karboksipeptidase B akan memotong peptida-peptida yang memiliki asam amino basa. Jadi pada saat ujung asam amino bersifat asam akan dipotong karboksipeptidase A. Apabila ujung asam amino basa akan dipotong oleh karboksipeptidase B. Sehingga yang dihasilkan adalah sama-sama asam amino dan peptida kecil. Oke, itulah enzim penting dari golongan tripsin, kemotripsin, dan karboksipeptidase. Oke, berikutnya enzim yang masih dihasilkan oleh pankreas atau pancreatic juice adalah elastase. Oke, elastase berfungsi untuk menghidrolisis protein-protein fibros ya. Jadi untuk protein-protein seperti tendon otot ya, kemudian sel-sel otot ya, ini bisa dihidrolisis oleh enzim yang disebut dengan elastase. Oke, berikutnya ada disebut dengan kolagenase. Ini merupakan protease yang bertugas untuk menghidrolisis kolagen ya. Jadi protein-protein kolagen. Kemudian ada juga ribonuklease yang berfungsi untuk menghidrolisis RNA dan dihasilkan
nukleotida. Ya, jadi sekali lagi ribonuklease bekerja menghidrolisis RNA menjadi nukleotida. Sementara ada juga enzim deoksiribonuklease yang berfungsi untuk menghidrolisis DNA menghasilkan nukleotida. Ya, itulah enzim-enzim penting yang dikeluarkan oleh pankreas. Oke, berikutnya setelah enzim ini bekerja, maka masih menghasilkan sisa-sisa peptida. Ya, tadi enzim-enzim yang bersifat endopeptidase, dia akan memotong dari jalur tengah, ikatan peptida tengah, sehingga akan dihasilkan peptida kecil ya, minimal dipeptida. Nah, sisa-sisa dari dipeptida dan polipeptida kecil, ini selanjutnya akan dipotong oleh enzim-enzim protease yang bekerja pada dinding usus atau enzim-enzim protease yang ada di dinding usus ya. Ada beberapa nama enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus. Nah, kenapa ini harus ada enzim-enzim yang bekerja di dinding usus atau enzim yang dihasilkan oleh dinding usus? Ada alasan penting. Yang pertama adalah bahwa proses penyerapan protein di dalam dinding usus ini harus dalam bentuk asam amino. Sementara dari kinerja enzim-enzim yang dihasilkan oleh enzim pankreatik atau pankreatik protease ini masih menghasilkan beberapa peptida ya atau dihasilkan polipeptida baik dipeptida, tripeptida maupun peptida-peptida yang lain sehingga harus dipotong untuk menghasilkan asam amino supaya dia bisa masuk ke dinding usus. Nah, kita akan membahas beberapa enzim penting yang dihasilkan oleh dinding usus. Yang pertama ada aminopeptidase ya. Aminopeptidase. Aminopeptidase ini berfungsi untuk memutuskan senyawa polipeptida menghasilkan peptida kecil dan asam amino. Jadi kinerja aminopeptidase ini hampir mirip dengan aktivitas eksopeptidase sehingga yang dihasilkan adalah asam amino. Nah, jadi asam amino dipotong menghasilkan peptida kecil. Peptida kecil selanjutnya dipotong lagi oleh aminopeptidase menghasilkan asam amino sampai habis. Nah, berikutnya ada dipeptidase. Dipeptidase ini spesifik untuk memotong asam amino dalam bentuk dipeptida. Ya, jadi dipeptida dipotong menghasilkan 2 asam amino. Oke, berikutnya ada nukleotidase. Ya, jadi tadi ada molekul nukleotida dari hasil kinerja enzim yang dihasilkan oleh pankreatik. Selanjutnya nukleotida akan dipecah oleh enzim yang disebut dengan nukleotidase menghasilkan nukleosida dan H3PO4 ya. Jadi hasil dari kinerja nukleotidase adalah nukleotida dan H3PO4. Oke, berikutnya ada nukleosidase. Tadi ada nukleotidase, ini ada nukleosidase. Oke. Jadi hasil aktivitas nukleotida tadi sudah saya jelaskan berupa nukleosida. Nah, nukleosida selanjutnya dipecah kembali oleh enzim nukleosidase yang dihasilkan oleh usus. Nah, dari hasil perubahan, hasil kinerja nukleosidase merubah nukleosida menjadi purin, pirimidin, dan peptosa. Nah, ini merupakan senyawa akhir yang bisa masuk ke dinding usus, yaitu purin, kemudian pirimidin, dan peptosa. Ya, ini adalah senyawa hasil degradasi dari DNA atau RNA yang bisa masuk ke dalam dinding usus, yaitu harus dalam bentuk purin, pirimidin, atau peptosa. Setelah melibatkan banyak sekali enzim, salah satunya adalah nukleosidase, kemudian nukleosidase. Nah, hasil akhirnya adalah purin, pirimidin, dan peptosa. Oke, berikutnya yang terakhir ada enzim yang disebut dengan alkalin fosfatase. Ya.
enzim alkalin fosfatase ini berfungsi untuk menghidrolisis senyawa-senyawa fosfat organik menghasilkan senyawa fosfat bebas ya. Jadi ini biasanya pada enzim-enzim yang mengandung gugus prostetik ya. Biasanya komponen-komponen gugus prostetik yang berasal dari protein ya atau mengandung metal ya. Salah satunya adalah fosfat organik, kemudian akan menjadi fosfat bebas. Nah, jadi sekarang produk kita atau makanan yang kita konsumsi dalam bentuk protein ini sudah dalam bentuk asam amino, kemudian sudah dalam bentuk purin, pirimidin, dan peptosa fosfat. Artinya komponen-komponen ini sudah bisa langsung masuk ke dinding usus ya. Oke, tahap berikutnya adalah tahapan penyerapan. Jadi tadi kita sudah masuk melalui pencernaan mulut, kemudian kerongkongan, lambung, kemudian selanjutnya sampai ke dinding usus sehingga protein sudah dalam bentuk asam amino dan komponen-komponen kecil lainnya. Nah, berbeda dengan karbohidrat, proses penyerapan di dinding usus hanya melalui proses yang sederhana, tetapi untuk protein atau asam amino masuk ke dalam tubuh atau masuk ke dalam dinding usus itu melalui banyak sekali mekanisme. Kenapa demikian? Tentu karena asam amino ini memiliki karakter yang berbeda-beda antar karakter yang satu dengan karakter yang lain. Ada asam amino yang bersifat polar, ada asam amino yang bersifat non-polar, ada asam amino bermuatan positif, ada asam amino bermuatan negatif, ada asam amino yang bermuatan positif, bermuatan negatif, dan netral. Nah, asam amino yang berbeda ini tentu akan menyebabkan beberapa perbedaan di dalam proses masuknya asam amino ke dalam dinding usus. Ya, jadi ada 4 mekanisme. Ya, ada mekanisme dibantu dengan energi, tidak dibantu dengan energi, ada mekanisme fagositosis gitu ya. Jadi sangat tergantung dengan jenis asam amino. Inilah proses penyerapan. Oke. Jadi penyerapan zat gizi berlangsung di dalam usus kecil atau usus halus kita sebut. Nah, jadi untuk obat-obatan dan glukosa dapat diserap dalam mulut, alkohol sebagian besar ada yang bisa diserap di lambung, kemudian asam amino, asam lemak rantai pendek dapat diserap melalui usus besar. Oke, untuk asam amino dia diserap hanya pada usus halus saja, ya. Ini proses penyerapannya pun ada 4 mekanisme tadi. Yang pertama adalah melalui difusi pasif, ya. Jadi hanya terjadi perubahan proses penyerapan itu disebabkan karena perbedaan konsentrasi, ya, perubahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian ada difusi fasilitas atau disebut dengan difusi fasilitatif. Ini yang perlu senyawa karier, ini yang digambarkan dengan poin B. Ya, ini disebut dengan difusi fasilitatif. Kemudian difusi aktif yang saya gambarkan dengan gambar C, ya, ini artinya memerlukan energi dan memerlukan ion. Kemudian yang D ini disebut dengan fagositosis, ya. Nah, ini adalah metode-metode bagaimana asam amino masuk ke dalam dinding usus. Nah, kemudian setelah masuk ke dinding usus, selanjutnya asam amino akan diangkut ke darah, dia akan masuk ke darah, kemudian akan masuk ke saluran darah dan diangkut ke seluruh tubuh. Oke. Sekarang banyak sekali fungsi-fungsi asam amino setelah dilakukan pengiriman ke disebut daerah yang disebut dengan pool asam amino, ya. Jadi pool asam amino ini ada di seluruh organ, ya. Pool asam amino ini ada di seluruh organ tubuh. Apa saja atau bagaimana nasib asam amino setelah diangkut dan disimpan di dalam pool asam amino di dalam organ? Yang paling penting adalah asam amino ini akan digunakan sebagai bahan baku biosintesis protein. Nah, ini adalah merupakan fungsi utama
ya, merupakan fungsi utama di dalam metabolisme protein, ya, digunakan untuk biosintesis protein. Nah, biosintesis protein ini banyak sekali fungsinya, salah satunya digunakan untuk protein pengangkut seperti albumin. Nah, ini juga disintesis dari protein, dari asam amino. Kemudian juga digunakan untuk sistem kekebalan tubuh seperti interleukin, kemudian interleukin 1, interleukin 6, TNF alfa dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga dari pool asam amino dikirim ke dalam pool asam amino yang ada di organ-organ lain yang juga digunakan untuk biosintesis protein. Nah, salah satunya digunakan untuk perbaikan sel. Ya, jadi kalau misalnya ada sel-sel yang rusak, misalnya sel-sel pada sel rambut, kemudian sel kuku, kemudian sel-sel organ lain yang mengalami kerusakan, ini diperbaiki berasal dari asam amino yang kita konsumsi, kemudian masuk ke dalam pool asam amino, dikirim ke pool asam amino bebas yang ada di seluruh tubuh, selanjutnya untuk perbaikan sel. Misalnya ada luka, ya, kemudian tergores, dan seterusnya. Atau misalnya bekas operasi, itu proses perbaikannya sel-sel itu berasal dari asam amino yang kemudian masuk ke dalam pool asam amino bebas, kemudian digunakan untuk perbaikan sel. Kemudian dari pool asam amino ini juga asam amino digunakan untuk membentukkan sel darah, ya, digunakan untuk membentukkan sel darah. Kemudian pool asam amino bisa digunakan untuk berbagai enzim, ya, misalnya seperti pool asam amino yang ada di pankreas, ini banyak digunakan untuk memproduksi enzim-enzim pencernaan, ya. Jadi artinya pada saat kita mengkonsumsi makanan yang kekurangan asam amino atau kekurangan protein, tentu metabolisme senyawa-senyawa ini akan sangat terganggu, ya. Karena apa? Karena kebutuhan-kebutuhan minimal di dalam tubuh tidak tercukupi. Oke. Sekarang bagaimana apabila kita mengkonsumsi protein sementara kebutuhan-kebutuhan fungsional seperti sintesa protein, sintesa enzim ini sudah terpenuhi semua. Oke, jangan khawatir karena ada satu mekanisme di mana apabila kita mengkonsumsi protein yang berlebih, maka sebenarnya asam amino pun bisa dirubah menjadi energi, ya. Jadi sisa-sisa asam amino yang tidak digunakan atau sisa-sisa asam amino yang tidak digunakan dalam proses biosintesis, terutama protein dan komponen-komponen fungsional lainnya, ini akan masuk siklus urea, ya. Dalam siklus urea terjadi di ginjal, kemudian siklus urea ini akan menghasilkan NH4, kemudian menghasilkan urea, kemudian masuk ke ginjal, dan kerangka karbonnya ini akan digunakan untuk membentuk energi. Nah, jadi inilah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti saya akan menjelaskan satu-satu bagaimana apabila asam amino ini akan dirubah menjadi asam amino lain, kemudian asam amino ini kemudian akan dirubah menjadi senyawa fungsional tubuh, misalnya seperti albumin, nanti saya akan jelaskan tersendiri, atau bagaimana pembentukan protein-protein yang lain, ini saya akan jelaskan. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan poin penting, bagaimana tahapan sebelum asam amino akan dirubah menjadi energi, ya, terutama melalui siklus urea. Kemudian bagaimana pada saat kerangka karbon sudah kehilangan urea atau kehilangan NH4, kemudian akan masuk ke jalur-jalur mana saja, ya. Itu adalah penjelasan mengenai bagaimana proses metabolisme protein, ya. Nah, banyak sekali pembicaraan mengenai metabolisme protein, nanti terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang penting, ya, terutama mengenai metabolisme asam amino yang kemudian nanti berubah menjadi anabolisme protein melalui jalur-jalur tertentu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.